Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada anak-anak siswa-siswi atau peserta didik baru MTS Nahdlatul Muslimin tahun pelajaran 2021-2022 yang semuanya saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, untuk kesempatan ini kita bisa bertemu, bisa bermuwajahah walaupun tidak lewat tatap muka, lewat online atau daring, tapi harapan kami pertemuan ini tidak mengurangi kekhidmatan, tidak mengurangi kesungguh-sungguhan dalam kalian mengikuti Matsama tahun pelajaran 2122 ini. Mengingat masa pandemi yang masih belum selesai, maka untuk Matsama tahun ini tidak diperbolehkan tatap muka, tetapi lewat online atau lewat daring. Untuk itu mohon nanti anak-anak bisa melihat, bisa menyaksikan, memperhatikan apa yang akan saya sampaikan, yaitu untuk materi pengenalan visi dan misi program dan kegiatan unggulan madrasah. Mohon nanti bisa diikuti sampai selesai, begitu ya. Terima kasih. Mari kita mulai untuk pertemuan kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga awal sampai akhir nanti dapat berjalan dengan baik dan anak-anak dapat menyaksikan dengan seksama, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Ala niyatina. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Untuk materi kali ini yaitu pengenalan visi dan misi program dan kegiatan unggulan dari Madrasah MTS Nahdlatul Muslimin. Untuk yang pertama-tama kami sampaikan apa itu visi dan apa itu misi. Semua lembaga, semua organisasi pasti mempunyai visi dan misi, karena visi itu adalah suatu pandangan ke depan sebagai cita-cita luhur akan kemana, akan bertujuan apa suatu organisasi dan suatu lembaga tersebut. Kemudian misi adalah langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Maka dalam hal ini kami sampaikan dengan pelan-pelan ya, nanti disimak. Visi atau tadi yang sudah saya sampaikan adalah pandangan ke depan atau cita-cita luhur dari suatu lembaga yang di sini adalah MTS Nahdlatul Muslimin, yaitu terbentuknya peserta didik menjadi insan yang berakhlakul karimah. Nah, ini kalian sudah memilih masuk ke MTS Nahdlatul Muslimin, harus tahu cita-citanya, pandangan kedepannya itu akan seperti apa. Di sini dituliskan visinya, peserta didik menjadi insan yang berakhlakul karimah. Jadi diharapkan nanti anak-anak dalam menuntut ilmu di MTS Nahdlatul Muslimin sampai selesai dan sampai bermasyarakat bisa menjadi
anak-anak yang berakhlakul karimah, yang soleh-solehah, ahli ibadah. Itu harapan dari lembaga. Kemudian cerdas. Nah, di sini cerdas itu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi nanti harapan atau cita-cita madrasah anak-anak menjadi orang yang pandai, yang berilmu pengetahuan yang luas, yang cerdas, yang bisa menghadapi situasi kehidupan, situasi apapun. Kemudian dan berbudaya Islami. Nah, ini harapan kami nanti anak-anak berbudaya Islami, karena sekarang zaman teknologi, internet, online, yang semua informasi baik yang itu baik atau tidak baik, yang Islami atau tidak Islami akan anak-anak lihat, anak-anak serap semuanya. Dan harapan kami nanti dengan pendidikan di Nahdlatul Muslimin, anak-anak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian anak-anak bisa memilih, bisa menentukan budaya-budaya yang Islami yang bisa kita ikuti, kita laksanakan. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini harapan cita-cita dari madrasah, nanti anak-anak berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang di sekitar kita yang melaksanakan ajaran ini adalah NU, ya. Jadi nanti harapan kami anak-anak bisa menjadi generasi-generasi NU Nahdlatul Ulama yang melaksanakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti jejak para Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Khulafaur Rasyidin, para ulama-ulama Wali Songo, para ulama-ulama yang ahli ilmu, itu yang menjadi misi atau visi, ya maksud kami, visi dari MTS Nahdlatul Muslimin. Saya ulangi lagi secara keseluruhan, terbentuknya peserta didik menjadi insan yang berakhlakul karimah, cerdas dan berbudaya Islami sesuai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dipahami, ya? Kalau kalian sudah memahami visi ke depan, cita-cita madrasah, untuk mewujudkan visi itu madrasah akan melaksanakan beberapa langkah yang di sini dinamakan misi, ya. Di antaranya satu, memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang bertujuan membentuk akhlakul karimah. Jadi nanti pembelajarannya atau buku-buku yang dipelajari itu yang bertujuan membentuk akhlakul karimah. Itu untuk mewujudkan tadi dalam visi insan yang berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan ke arah pengembangan tetap tegaknya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan membudayakan perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Harapan madrasah nanti pendidikannya adalah yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa menjadi perilaku dari sehari-hari anak-anak sekalian. Kemudian yang ketiga, membimbing peserta didik mendalami dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian menyiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan selanjutnya, disiapkan untuk mengikuti pendidikan di MA, pendidikan di SMA, di SMK, dan seterusnya. Kemudian memberikan pembelajaran kepada peserta didik agar berprestasi di bidang olahraga, seni, dan berbagai keterampilan untuk bekal di masyarakat. Jadi nanti ada di samping ada program-program unggulan, juga ada ekstrakurikuler yang mana semua itu nanti bertujuan untuk supaya anak-anak bisa lebih berprestasi di dalam bidang seni dan olahraga dan ilmu pengetahuan. Setelah itu termasuk juga tujuan dari MTS Nahdlatul Muslimin, ini juga penting anak-anak ketahui bahwa tujuannya satu, terwujudnya putra-putri bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala.
2. Terwujudnya putra-putri bangsa yang berpikir kritis dan berakhlak karimah. 3. Terwujudnya putra-putri bangsa yang memiliki keterampilan dan berilmu pengetahuan luas sebagai insan pembangunan. Itu adalah tujuan. Setelah kalian mengetahui visi, mengetahui misi, langkah-langkah yang akan ditempuh dan juga mengetahui tujuannya, nah, maka di sini anak-anak lebih mantap, ya, lebih mantap memilih MTS Nahdlatul Muslimin Undaan sebagai tempat pendidikan anak-anak di tingkat menengah pertama, yaitu di MTS. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan, ada program-program unggulan yang juga perlu anak-anak ketahui. Di sini program unggulan ada 2 macam, ada yang akademik dan ada yang non-akademik. Akademik yang berhubungan dengan pembelajaran, yaitu 1. Hafalan juz amma. Jadi nanti anak-anak dalam jangka 3 tahun, kelas 7, 8, 9 akan ada tugas untuk menghafalkan juz amma yang per surat-suratnya sudah dibagi. Kelas 7 semester gasal surat apa, semester genap surat apa, kemudian kelas 8, kelas 9 nanti sudah ada bukunya pembagian per semester surat-surat dari juz amma tersebut. Ini juga menjadi program unggulan dari MTS Nahdlatul Muslimin. Kemudian ada yang namanya SKK, syarat kecakapan kenaikan kelas. Syarat kecakapan keagamaan maksud kami, syarat kecakapan keagamaan atau SKK, yang di situ nanti ada surat-surat pendek, ada praktek amaliyah ibadah, ada doa-doa yang juga harus dihafal, diselesaikan per semester yang sudah ada pembagian materi yang sudah disusun oleh madrasah. Anak-anak tinggal membaca, tinggal menghafal. Jangan belum sudah takut ya, nanti anak-anak takut, wah kok ono ngapalno, aku wedi. Jangan. Itu nanti bisa sedikit-sedikit sambil jalan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu sudah dibagi per semester sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jangan takut dulu. Yang penting niatnya, tekadnya itu semua untuk ilmu masa depan anak-anak semua. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna. Sebelum KBM dimulai, anak-anak berdoa dan juga membaca Asmaul Husna. Ini adalah suatu program unggulan. Kemudian kitab-kitab salaf. Di sini di samping pembelajaran buku-buku kurikulum, juga ada materi tambahan, yaitu muatan lokal, kitab-kitab salaf, kitab takrib, kitab wasoya, kitab sorob, nahwu, dan lain sebagainya. Kemudian non-akademis yang kedua. Di sini non-akademis yaitu ada 2 macam, ada intra sekolah dan ada ekstra sekolah. Intra sekolah adalah OSIS. Berarti nanti anak-anak bisa masuk dalam pengurus OSIS untuk mengembangkan bakat-bakat anak-anak dalam berorganisasi. Di sini ada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Kemudian ekstra sekolah atau ekstrakurikuler, juga banyak sekali ekstrakurikuler yang diadakan di MTS Nahdlatul Muslimin. Di antaranya saya sebut secara singkat ya. Ada pramuka, ada khitobah, ada drum band, sepak bola, bola voli, pencak silat, rebana, PKS, PMR, kaligrafi, kiroah, jurnalistik. Nah, itu semuanya ada, anak-anak tinggal pilih nanti yang diminati, bisa untuk mengembangkan bakat-bakat anak-anak di dalam bidang-bidang tersebut. Di sini yang kami sampaikan materi visi misi dan program kegiatan unggulan madrasah sekiranya dapat memberi gambaran, memberi wawasan pengetahuan anak-anak memasuki MTS Nahdlatul Muslimin, mengetahui visi dan misinya dan program-program unggulannya yang bisa anak-anak ikuti nanti setelah masuk di MTS Muslimin. Semoga bermanfaat.
dan bisa anak-anak pahami. Di situ materinya ini sudah selesai, waktunya sudah 15 menit. Ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya, dan semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.